tema menjadi mitra travel umroh cukup dengan posting. Dengan saya Muhammad Fairuz Alfarobi yang akan memandu jalannya sesi diskusi atau materi 1 jam ke depan dan dengan 2 narasumber yaitu dari owner PT 3 Permata Tour and Travel dengan Ustadz Ahnaf Gilang MAG. Yang kedua ada Ustadz Fatoni Fikri selaku Mutawif dari PT 3 Permata Tour and Travel. Halo, selamat malam Ustadz Gilang. Selamat malam, Ustadz Fairuz. Ustadz Fikri, halo selamat malam Ustadz Fikri. Halo, Alhamdulillah, khair. Selamat malam juga, Ustadz Fairuz. Ya ini kan Alhamdulillah kita bisa meet pada malam hari ini. Ya sudah kita ketahui kan pada zaman sekarang atau era-era digital ini mungkin kita tidak bisa lepas dari dunia sosial media. Mungkin Bapak atau Ibu sekalian sering melihat konten-konten atau apa itu di sosial media, ada beberapa berita yang seperti susahnya mencari lapangan pekerjaan di zaman sekarang. Bahkan sampai yang kemarin-kemarin tidak jauh ini ada berita yang ramai di kalangan masyarakat yaitu hashtag kabur aja dulu. Itu kan faktornya gara-gara susahnya lapangan pekerjaan di Indonesia ini. Nah, di sini kami PT 3 Permata Tour and Travel ini menyediakan atau memfasilitasi bagi rekan-rekan mitra sekalian bahkan bisa menjadi ladang pekerjaan atau ladang pahala juga untuk membantu orang-orang atau memudahkan orang-orang menuju ke Baitullah. Dan ini semua akan dibahas oleh dua narasumber tersebut. Boleh langsung dimulai saja oleh Ustadz Fikri. Halo Ustadz Fikri. Halo, Halo, boleh langsung dimulai saja temanya pada malam hari Ustadz Fikri. oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ustadz Fairuz, apa namanya, memberi saya waktu buat mengobrol atau menyampaikan tentang edukasi dasar perihal ibadah umroh. Ya, yang pertama, pengertian umroh bisa boleh dilihat di slide di layar ya, Bapak Ibu sekalian. Pengertian umroh, apa sih itu umroh? Nah, umroh. Umroh adalah ibadah yang mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, untuk melaksanakan rangkaian ritual tertentu. Umroh sering disebut juga haji kecil karena lebih singkat dan tidak memiliki waktu tertentu seperti haji. Nah, sebelum kita membahas umroh, ya Bapak Ibu sekalian, di sini mohon maaf ada yang sudah pernah umroh, sebagian sebagian kecil mungkin ada yang pernah umroh dan mungkin ada yang belum pernah. Nah, di sini umroh itu panggilan, ya, panggilan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya banyak di luaran sana ada orang yang mampu buat Mekah, tetapi travel yang dia daftarkan tidak amanah. Ada juga yang memang travelnya amanah,
yang kurang gitu. Mungkin dari segi finansial, travel sudah terdaftar, amanah, tapi kesehatannya kurang. Nah, disitulah letak kadang manusia itu kenapa ya gitu loh, gumun, apa ya bahasa bahasa Indonesianya itu bingung. Ini saya punya rezeki, saya punya uang, sudah ini sudah apa namanya sudah siap, ternyata Allah beri kesakitan, diberi sakit gitu ya. Nah, umroh ini uh, Allah sendiri yang manggil gitu ya. Allah panggil secara dia sendiri, Allah panggil. Nah, banyak jamaah umroh ketika sudah sampai tanah haram atau Mekah Al-Mukarramah, dia tidak bisa melihat Ka'bah. Ada kemarin jamaah teman saya, memang benar-benar nggak bisa melihat Ka'bah. Nah, itu kenapa? Apa yang terjadi? Perbuatan apa yang sudah dilakukan sehingga tidak bisa melihat Ka'bah? Ya, ada juga ketika sampai Makkah Al-Mukarramah, padahal di Indonesia sehat walafiat, sehat walafiat sampai bandara Jeddah, ternyata ketika masuk masuk tanah haram Makkah Al-Mukarramah langsung sakit. Nah, itu gimana? Ya, wallahu alam. Sakit yang dimana sakitnya itu lama Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu. Nah, langsung kita lanjut ke apa sih itu umroh dan apa sih rukun. Dan di dalam umroh itu terdapat rukun umroh dan wajib umroh. Ya, rukun umroh dan wajib umroh. Nah, rukun umroh Bapak Ibu sekalian yang kita tahu itu ada 5. Ya, ada 5. 1 niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, yang kelima tertib. Nah, rukun umroh ini apabila kita tidak melakukan salah satu dari mereka, dari rukun umroh ini, maka umrohnya tidak sah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu dihati-hati ketika kita melaksanakan umroh ini. Ya, ya. Yang pertama adalah niat. Nah, niat umroh. Nah, niat umroh ini gimana sih bunyinya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, ketika niat ini sudah kita lafadzkan, yang dimana sebelumnya kita sudah memakai pakaian ihram. Nah, Ustadz, apakah boleh niat tanpa memakai pakaian ihram? Jawabannya tidak boleh. Nah, jadi ketika kita melafadzkan niat, Bapak Ibu, terutama bagi yang laki-laki, harus yang namanya wajib memakai 2 helai kain saja. Ya, 2 helai kain saja, atas dan juga bawah. Ya, itu dianjurkan, diwajibkan. Tidak boleh memakai selain 2 kain ihram ini. Nah, setelah itu kita mengambil niat. Nah, setelah niat, kita dilarang yang namanya melakukan yang namanya larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam agama. Contohnya, memakai wangi-wangian, memotong kuku, ya. Habis itu, mohon maaf, bagi yang suami istri tidak boleh berhubungan badan, menyisir rambut, nah itu tidak boleh. Nah, di Mekah Al-Mukarramah di Saudi ini ada yang namanya tanah halal dan tanah haram. Nah, apa perbedaan antara tanah halal dan tanah haram? Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu semuanya Allah undang ke Mekah, amin, amin, Allahumma amin. Nanti di situ ada yang namanya batas antara tanah haram dan tanah halal. Apakah perbedaannya? Di mana
halal buat kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang ketika umroh. Contohnya kita berburu di tanah halal itu boleh. Ya. Dan lain sebagainya. Sedangkan tanah haram itu ketika kita sudah melakukannya, tanah haram, semua perbuatan kita, ucapan kita, apa yang kita perbuat, itu akan dikali berapa? Perbuatan kita yang kita lakukan itu akan dikalikan dikalikan berkali-kali lipat. Contohnya ketika kita melakukan kebaikan, ya maka Allah akan balas berkali-kali lipat. Begitu pula sebaiknya, begitu pula sebaliknya. Ketika kita melakukan keburukan, maka Allah akan berikan dosa, ya, yang sebanyak-banyaknya. Itulah ketika kita di tanah haram, perbanyaklah zikir, perbanyaklah berbuat kebaikan. Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah berikan 10 kali lipat ganjaran tersebut. Ya, wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Atau fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Atau sebaliknya, ketika kita melakukan kejelekan, maka Allah kasih kejelekan yang serupa. Nah, mau pilih yang mana, kebaikan atau keburukan? Nah, gitu ketika di tanah haram. Yang kedua, ketika kita selesai melakukan niat, yang kedua itu tawaf. Tawaf, Bapak Ibu sekalian, dilakukan sebanyak 7 kali, yang dimana dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Nah, 7 kali. Yang dimana ketika kita di Hajar Aswad, ya Bapak Ibu sekalian, itu doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di tawaf ini tidak ada doa-doa tertentu. Tidak ada doa-doa tertentu yang wajib kita ucapkan, lafadzkan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian tawaf di putaran pertama, putaran kedua, sampai putaran terakhir, putaran ketujuh, itu doanya ya terserah Bapak Ibu sekalian. Maksudnya dalam artian doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga, doa untuk saudara dan sanak keluarga, teman-teman dan lain sebagainya. Ya, itu tawaf. Nah, adapun ketika kita di rukun Yamani, ya rukun Yamani, dan di antara rukun Yamani ke Hajar Aswad itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, ketika tawaf sudah dilakukan sebanyak 7 kali putaran, disunnahkan untuk melakukan salat sunat tawaf. Ya, salat sunat tawaf sebanyak berapa kali? 2 kali. 2 rakaat. 2 rakaat salat sunat tawaf. Setelah itu, setelah melakukan tawaf sebanyak 7 kali, kita menuju ke sa'i. Nah, sa'i ini. Sa'i itu lari-lari kecil, yang dimana antara perempuan dan laki-laki, untuk laki-laki itu disunnahkan dan dianjurkan untuk lari-lari kecil. Ya, lari kecil itu di mana? Nah, nanti di antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu ada yang namanya pilar hijau. Pilar hijau atau lampu hijau di atas kita. Nah, itu sebagai tanda kita untuk melakukan lari-lari kecil bagi yang laki-laki. Dan yang perempuan gimana? Yang perempuan disunahkan untuk jalan kaki biasa. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dimulainya dari bukit mana? Bukit Sofa apa Bukit Marwah? Bukit Sofa. Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Hitungannya 1 putaran
di sa'i beda dengan tawaf. Di sa'i itu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu sudah dihitung 1. Dari Bukit Marwah ke Bukit Safa sudah dihitung 2. Sampai terakhir putaran ke-7 itu diakhiri di Bukit Marwah. Nah, kenapa kok ada lampu apa namanya? Lampu hijau di atas kita di antara Bukit Safa, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ada lampu hijau karena mengenang pengorbanannya Siti Hajar, yang dimana dulu Nabi Ismail itu menangis, tidak menangis karena kehausan, dan di situ Siti Hajar itu bingung gimana ini caranya mencari air, yang dimana waktu itu mereka di tengah-tengah gurun padang pasir, yang dimana tidak ada air sama sekali di gurun di padang pasir itu. Nah, ikhtiarnya Siti Hajar waktu itu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimana itu dalam cuaca panas ya Bapak Ibu sekalian, mengenang jasanya Siti Hajar. Nah, setelah itu melaksanakan tahallul. Ya, tahallul memotong rambut. Memotong rambut sebanyak 3 helai rambut saja disunahkan. Ya, kalau misalkan lebih banyak ya nggak apa-apa. Yang terakhir tertib. Nah, tertib. Nah, itu adalah rukun umroh. Dan berikutnya yaitu wajib umroh. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya. Wajib umroh. Wajib umroh itu. Nah, yang pertama memulai ikhram dari miqat, yang kedua menjaga larangan-larangan saat ikhram. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian yang berada di Mitra Tiga Permata Travel and Tour ini, Allah panggil ke Mekah Al-Mukarram, Allah panggil ke rumahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, Ustadz Fikri, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Fikri ini merupakan mutawif dari PT Tiga Permata Tour and Travel. Beliau merupakan mahasiswa lulusan Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, terima kasih atas materinya Ustadz Fikri. Terima kasih banyak, sama-sama. Ya. Selanjutnya, eh, semoga Bapak dan Ibu akan diberikan waktu untuk panggilan menuju ke Baitullah. Dan saya ingatkan Bapak Ibu rekan mitra sekalian untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena nanti di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab untuk mitra-mitra sekalian, Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh owner, yaitu Ustadz Ahnaf Gilang. Silahkan waktunya untuk Ustadz Ahnaf Gilang. Halo, Ustadz Bismillahirrahmanirrahim. Ahnaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Yang pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas rahmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam suatu majelis ini yang insya Allah barokah ini. Suatu kesyukuran bagi kita semua, kita dipertemukan tidak lain karena takdir Allah. Kita yakini bahwasanya semua yang terjadi pada saat ini merupakan kehendak Allah. Bahkan daun yang jatuh dari pohon pun tidak lain karena kehendak Allah. Maka Bapak Ibu yang berada di Zoom meeting kali ini merupakan suatu kesyukuran karena Allah takdirkan untuk kita bertemu dalam suatu majelis yang insya Allah majelis ini yang kedepannya akan menjalankan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Insya Allah akan membantu para tamu-tamu Allah, para calon tamu Allah untuk berkunjung ke Baitullah. Bapak Ibu, ini merupakan suatu majelis yang insya Allah mulia. Mulia karena kita akan memandu dan membantu para tamu Allah. Maka Bapak Ibu yang di sini sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam Zoom ini suatu kesyukuran bagi kami karena kita menemukan partner yang nantinya kita akan membantu para tamu-tamu Allah untuk berkunjung ke Tanah Suci. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, eh, sebelum kita masuki pada materi, kami dari PT 3 Termata Tour and Travel membuka eh, secara luas bagi siapa saja yang menginginkan menjadi mitra kami. Tidak lain dari kami adalah membuka peluang, membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjadi mitra kami. Karena pada niat awal kami membuka tersebut adalah kita menginginkan membantu Bapak Ibu, memfasilitasi Bapak Ibu bagi siapa saja yang menginginkan eh, membuka peluang bagi siapa saja yang menginginkan membantu tamu-tamu Allah, melayani tamu-tamu Allah untuk berkunjung ke Tanah Suci. Hmm. Sebelum kita masuki pada materi, saya sedikit menjelaskan tentang company profile dari 3 Permata Tour and Travel ya. Mari kita sebelum kita masuki materinya, alangkah baiknya kita mengetahui company profile dari PT 3 Permata Tour and Travel. Hmm. Jadi Bapak Ibu, 3 Permata Tour and Travel ini merupakan perusahaan ya, di bawah naungan PT Amanah 3 Permata yang berdiri pada tahun 2023. Jadi travel ini sudah kurang lebih berjalan ke tahun kedua dari pendirian. Selama pendirian ini kurang lebih kita sudah memberangkatkan 4 rombongan keberangkatan. Jadi kita sudah melakukan 4 keberangkatan. Sebelum itu, sebelum berdirinya PT ini, kami sudah berpengalaman dalam bidang ini khususnya dalam umroh dan haji. Jadi atas dasar pendirian 3 Permata Travel ini berdiri atas dasar suatu permasalahan yang sering kita jumpai
bagi calon jamaah yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, berdirinya PT Tiga Permata Tour and Travel ini berdasarkan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, yakni kebanyakan calon jamaah yang ada di Indonesia ini masih menemukan travel-travel yang mungkin di sana masih belum pasti yang namanya tanggal keberangkatannya. Ya, sering terjadi uh, travel yang memberikan iming-iming atau tanggal yang biasanya keberangkatannya belum pasti. Terkadang misalnya travel ini mengadakan keberangkatan bulan Februari, namun nyatanya molor sampai bahkan bisa mundur sampai bulan-bulan selanjutnya. Nah, ini salah satu dasar berdirinya PT Tiga Permata Tour and Travel. Kemudian tidak sedikit juga travel yang menjadikan eh, kesempatan itu menjadi memanfaatkan kesempatan dalam pelayanan misalnya. Kurangnya pelayanan yang maksimal dari sebuah travel yang pastinya mengecewakan jamaah atau pelanggan yang kita layani. Misalkan dalam pelayanan ini kurangnya pengertian terhadap jamaah atau ketika ada suatu permasalahan dari pihak travel kurang memberikan yang namanya pengertian kepada jamaah. Misalkan dalam segi fasilitas misalnya kurangnya pelayanan yang maksimal. Misalkan dari hotel yang mungkin yang sering terjadi ini hotel yang terlalu jauh, yang pastinya nanti menyusahkan bagi para jamaah. Kemudian terdapat juga sering para calon jamaah ini terkendala yang namanya dokumen persyaratan umroh, entah dari paspor, visa, dan lain sebagainya. Inilah dari atas dasar ini tiga suatu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia ya. Yang pertama tanggal keberangkatan yang belum pasti ya. Kemudian pelayanan yang kurang maksimal. Kemudian yang ketiga kesusahan dalam memenuhi persyaratan umroh. Maka dari tiga Permata Tour and Travel ini berusaha menjawab permasalahan tersebut. Berusaha kita memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian memastikan untuk tanggal keberangkatannya, kemudian mempermudah segala administrasi berupa dokumen persyaratan umroh. Nah, untuk itu tiga Permata Tour and Travel menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dengan slogan umroh aman, umroh mudah, dan berkah. Dengan maskapai yang pasti, kemudian hotel dan pelayanan yang terbaik dari keberangkatan sampai kembali ke Tanah Suci. Maka tiga Permata Tour Travel, kami dan tim siap melayani jamaah dari keberangkatan sampai kembali ke Tanah Suci. Nah, selain itu kita tiga Permata Tour and Travel memiliki suatu prinsip ya, yang mungkin eh, menjadi pedoman utama kita ketika melakukan segala kegiatan dalam kegiatan travel yang mengacu pada ayat Al-Quran yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Seperti yang kita katakan tadi bahwasanya kita merupakan melakukan pekerjaan yang sangat mulia karena kita membantu memfasilitasi tamu-tamu Allah. Maka yang mempersiapkan merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Nah, kita membantu agama Allah, insya Allah janji Allah ketika kita membantu menolong agama Allah, insya Allah
niscaya Allah akan menolongmu. Nah, maka yang perlu kita niatkan di sini adalah ketika kita sudah menetapkan hati kita, menetapkan diri kita untuk berjuang, untuk membantu para tamu-tamu Allah, untuk ikhlas membantu agama Allah, insya Allah janji Allah akan intan surullah yansurkum. Insya Allah Allah akan membantu kamu. Jadi yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah kita ikhlas membantu karena Allah, tidak karena yang lain, bukan karena manusia, bukan karena ujroh, bukan karena ihsan dan lain sebagainya. Tapi kita niatkan membantu tamu Allah. Ketika kita sudah meniatkan karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan segala sesuatu untuk kita. Maka yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah kita ikhlas membantu tamu Allah karena Allah, bukan untuk yang lain. Terus sedikit tentang profil tiga permata. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga Bapak Ibu, mitra kami, yang perlu kita ketahui adalah legalitas PT. Kami dari tiga permata Tour and Travel sudah memiliki yang namanya legalitas resmi ya. Berikut dari nama perseroan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tiga permata Tour and Travel ini di bawah naungan PT Amanah Tiga Permata. Atas nama Amanah Tiga Permata. Dengan nomor pendirian PT sesuai yang ada di slide. Nah, nama perusahaan Tiga Permata Tour and Travel. Untuk alamatnya, alamat kantor berada di Perumahan Sukodono Permai, Blok T, RT 28, Lumajang, Jawa Timur. Untuk fokus kegiatan usaha pokok dari PT Tiga Permata Tour and Travel ini fokus pada Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji. Nah, kemudian ada akta pendirian sesuai pada nomor 17 tanggal 18 Desember 2024. Ada juga legalitas berupa pengesahan, kemudian ada NPWP. Nah, yang perlu Ibu ketahui adalah ketika kita sudah memilih suatu travel, yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya keresmian atau legalitas travel ini harus dipastikan resminya berupa legalitas pendirian PT dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita asal memilih travel tanpa mengetahui latar belakangnya, sehingga ada kemungkinan nantinya yang terjadi, naudzubillah, yang tidak diinginkan. Kemudian struktur perseroan, ini ada komisaris dari Haji Satria Purwanto. Beliau sudah lama aktif di bidang travel ini. Kemudian direktur saya sendiri, kemudian wakil direktur Bu Nurul Hidayati, kemudian manajer marketing Dimas Wahyu Insanul Hakim, kemudian ada manajer keuangan Aisyah Luna Safitri. Ini sedikit sekilas tentang struktur Bapak Ibu, supaya nantinya ketika kita berinteraksi langsung mengetahui siapa struktur yang ada pada PT Tiga Permata Tour and Travel. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah tentang visi dari PT Tiga Permata Tour and Travel ini. Yang pertama, visi ini yang menjadi visi utama yakni menjadi penyelenggara perjalanan umroh terpercaya, ya, yang pastinya kita mendirikan ini sesuai dengan visi menjadi penyelenggara
perjalanan umroh terpercaya yang mengantarkan jamaah meraih pengalaman spiritual yang mendalam dan khusyuk di tanah suci. Nah, untuk meraih yang namanya khusyukan dalam beribadah ini, pastinya kami dari PT Tiga Permata Tour and Travel ini memastikan yang namanya fasilitas kenyamanan yang ada pada program tersebut. Jadi, ketika kita menginginkan kekhusyukan dalam beribadah, yang perlu kita pastikan adalah bagaimana hotel yang didapatkan oleh para jamaah, ataukah misalkan hotel tersebut kira-kira terjangkau atau tidak. Ketika jarak antara hotel dengan Masjidil Haram, kemudian hotel antara Masjid Nabawi. Jadi kita memastikan jarak yang terjangkau dengan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Sehingga ketika kenyamanan para jamaah tersebut sudah terjamin, sudah terpenuhi, maka mudahlah untuk mencapai kata khusyuk dalam beribadah tersebut. Maka kami berusaha memberikan layanan yang terbaik berupa fasilitas hotel, kemudian konsumsi, dan lain sebagainya. Maka ketika sudah sampai pada kenyamanan, insya Allah khusyuk dalam beribadah itu akan mudah dalam sampainya. Kemudian visi. Adapun visi yang kita atur dalam PT Tiga Permata ini, yang pertama menyediakan layanan perjalanan umroh yang berkualitas tinggi, aman, dan nyaman. Lagi-lagi nyaman yang perlu kita tanamkan di sini. Kemudian mendampingi jamaah dalam setiap tahapan ibadah dengan bimbingan yang profesional dan penuh dedikasi. Jadi Bapak Ibu yang nantinya menjadi calon jamaah ataupun mitra kami, nggak perlu khawatir, insya Allah kami siap mendampingi Bapak Ibu dari mulai keberangkatan dari Bandara Juanda sampai kembali ke Tanah Suci, kami siap mendampingi. Kemudian menjadi perusahaan yang mengedepankan keamanan dan kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan menjadi prioritas kami dalam menjalankan kegiatan travel ini. Kemudian mengutamakan nilai-nilai Islami dalam setiap pelayanan. Dan yang terakhir, berinovasi dalam program dan layanan untuk meningkatkan kualitas pengalaman spiritual jamaah. Jadi setiap kegiatan yang ada dalam program umroh kami usahakan berinovasi ya, memberikan layanan yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan rentetan dari program umroh tersebut. Nah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita ketahui di sini adalah eh, alasan ya, kenapa sih kita perlu terjun membantu orang-orang untuk haji dan umroh. Kurang lebih kita ada 2 poin ya yang perlu kita ketahui. Kenapa kita harus membantu orang-orang berumroh? Bapak Ibu eh, kurang lebih sudah tahu ya yang mayoritas di Jawa Timur ketika kita menyandingkan kata umroh dengan haji ya, yang mungkin tidak semua orang mampu untuk melaksanakan haji karena mungkin terkendala dari segi finansial ataupun waktu dan lain sebagainya. Jadi umroh bisa menjadi solusi ketika haji ini belum mampu untuk dilaksanakan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya waktu tunggu atau waktu antri haji ini rata-rata setiap provinsi itu di Indonesia di atas 10 tahun. Bahkan di Jawa Timur sendiri terakhir itu mungkin sekitar 20 tahun. Maka ketika kita mendaftarkan menunggu waktu antrian kisaran 20 tahun. Nah, ini waktu yang sangat lama bagi kita semua. Maka sambil menunggu waktu tersebut yang sangat lama,
umroh bisa menjadi solusi. Insya Allah ketika kita sudah meniatkan berkunjung ke Baitullah, insya Allah bisa bernilai haji, ya, Bapak Ibu. Jadi untuk menjawab permasalahan tersebut, umroh bisa menjadi solusi. Lantas apakah perlu kita mendaftarkan haji? Ya, perlu Bapak Ibu, karena kita sudah meniatkan mendaftarkan haji, namun belum berangkat atau belum diberi kesempatan untuk dalam mendapatkan porsi haji, kita bisa bernilai niat kita karena sudah berusaha mendaftarkan diri dengan berupa mendaftarkan diri kita untuk mendapatkan yang namanya porsi haji. Ya. Jadi ketika sudah mendaftarkan, namun belum berangkat, insya Allah bentuk pendaftaran tersebut sudah bernilai niatnya karena haji. Yang kedua adalah umroh ini ketika yang kita ketahui adalah ketika seseorang menginginkan yang namanya umroh, pastinya seseorang tersebut tidak ingin berangkat sendiri. Maka peluang bagi kita semua ketika eh, ingin terjun di bidang umroh tersebut, ketika mendapati seorang jamaah, pasti kemungkinan besar seorang tersebut mengajak kerabat atau saudaranya. Nah, jadi kita mengetahui di bidang umroh ini dari segi market atau pasarnya ini merupakan jumlah yang besar, sehingga yang memiliki kebutuhan dan keinginan untuk berangkat ke Tanah Suci ini merupakan uh, banyak ya marketnya atau market yang luas, sehingga peluang bagi kita semua untuk syiar tentang Baitullah ini. Maka kita tidak salah untuk berusaha syiar tentang Baitullah di sini. Nah, kemudian nah, kenapa harus menjadi mitra Tiga Permata Tour and Travel ya? Dan apa keuntungan umroh bersama Tiga Permata Tour? Jadi Bapak Ibu, kami ucapkan lagi bahwasanya kami dari Tiga Permata Tour and Travel ini pada intinya kita ingin membantu ya mencari rekan-rekan atau mitra-mitra yang ingin terjun di bidang umroh ini. Karena Bapak Ibu sedikit pengetahuan tidak sedikit ketika kita melihat travel-travel yang membuka agen itu tidak sedikit mereka memberikan eh, harga ya yang pastinya itu tidak murah ya. Bahkan ada yang membuka sebagai mitra saja bisa sampai 2 juta atau 1,5 juta bahkan sampai 3 juta. Jadi kami uh, ingin membantu Bapak Ibu mitra yang ingin berkecimpung di bidang umroh ini tanpa ada biaya. Kami ingin membantu tidak ada niat yang lain karena kita ingin membantu Bapak Ibu semua. Membuka peluang bagi siapa saja yang ingin bermitra dengan PT Tiga Permata Tour and Travel. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa layanan ya, yang pastinya kita dari PT Tiga Permata Tour and Travel ini membuka layanan berupa yang pertama bimbingan marketing dari nol. Kita membuka, kita nantinya akan belajar bersama tentang bagaimana sih kita uh, memasarkan yang namanya produk umroh. Ya. Yang itu yang pertama. Kita nanti akan belajar bersama bagaimana kita memasarkan yang namanya produk umroh. Kemudian yang kedua yang kami dapatkan nantinya ketika Bapak Ibu semua mitra yang berhasil membawakan jamaah, memberangkatkan jamaah akan mendapatkan komisi 2 juta per closingnya.
Jadi Bapak Ibu ketika sudah menjadi mitra, kemudian berhasil membawakan jamaah dan memberangkatkan sampai pulang, maka yang Bapak Ibu dapatkan nantinya adalah sebuah komisi berupa uang 2 juta per closing. Nah, kemudian nantinya ada juga berupa reward umroh gratis bagi mitra yang terbaik nantinya. Kemudian untuk mitra Tiga Permata Tour and Travel, ada sebuah konten nantinya yang Bapak Ibu sebagai mitra tinggal posting saja, tidak perlu bingung-bingung nanti bagaimana kontennya, ataukah perlu umroh dulu untuk sampai mendapatkan kontennya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing tentang kontennya bagaimana, program umrohnya bagaimana, posternya bagaimana, tidak perlu memikirkan hal tersebut. Karena nantinya kita akan share berupa konten atau poster-poster tentang edukasi umroh, tentang program umroh, dan benefit-benefit lainnya yang Bapak Ibu tinggal posting saja untuk membranding Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak perlu memikirkan susah-susah ribet membuat konten tentang umroh. Jadi Bapak Ibu tinggal menerima, nantinya kita share di grup, kemudian tinggal diposting saja. Kemudian bagi mitra Tiga Permata Tour and Travel nantinya juga akan mendapatkan fasilitas berupa Zoom meeting rutin bulanan. Nantinya kita akan berdiskusi bagaimana perkembangan marketing atau penjualan paket umroh tersebut. Jadi ini yang mungkin Bapak Ibu nantinya dapatkan ketika sudah bermitra dengan Tiga Permata Tour and Travel. Nah, kemudian nah, keuntungan umroh bersama Tiga Permata Tour and Travel. Yang pertama, dengan umroh bersama Tiga Permata Tour and Travel, kita pastikan bahwasanya pesawat yang kita gunakan adalah pesawat yang langsung direct dari Indonesia, langsung dari Surabaya, Juanda, langsung ke Jeddah. Kenapa memilih yang direct langsung ke Jeddah? Karena ketika kita memilih eh, pesawat yang direct, pastinya mempersingkat perjalanan. Ya, beda lagi ketika kita menemukan eh, pesawat yang itu perlu transit, ya, sehingga nantinya memakan waktu yang panjang, ya, memerlukan waktu yang panjang sehingga nanti jamaah yang terjadi adalah kecapean karena perlu transit, turun dari pesawat, menunggu waktu transit, kemudian berangkat lagi. Maka kami dari Tiga Permata Tour berupaya memilih pesawat yang nantinya pas kita pastikan keberangkatan tersebut direct langsung ke Jeddah. Ya, itu merupakan salah satu bentuk layanan kami yang akan kita berikan nantinya. Kemudian yang kedua, hotel dengan dekat dengan Masjid Nabawi. Nah, yang kita pastikan nanti di hotelnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di Madinah dan Makkahnya, nanti kita di Makkah tidak jauh dari Masjidil Haram, kurang lebih jaraknya 300 meter. Sehingga akses atau menggunakan jalan kaki saja insya Allah sudah terjangkau. Kemudian begitu juga di di Madinah. Nantinya kita menggunakan Hotel Odes, ya, yang mungkin jarak tempuhnya di antara Masjid Nabawi dengan hotel kurang lebih 300 meter, sehingga jarak yang dekat ini membantu kenyamanan jamaah dalam beribadah. Jadi Bapak Ibu ketika mungkin nantinya eh,
memberikan wawasan tentang eh, produk umroh kita, nantinya Bapak Ibu perlu edukasi juga para calon jamaah bahwasanya hotel yang kita gunakan ini eh, pastinya terjangkau dengan para jamaah ya. Tidak perlu yang namanya perlu akses bis untuk transport dan lain sebagainya. Kita cukup jalan kaki sudah sampai ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena tidak sedikit di sana di travel-travel lain yang menawarkan dengan uh, harga yang murah ya. Meskipun itu hotel yang bintang 5, akan tetapi jarak yang jarak tempuh yang jauh sehingga mempersulit akses jamaah. Ya. Tidak sedikit yang ditawarkan itu hotel 5 bintang 5. Hotel bintang 5 akan tetapi yang terjadi kendala adalah jarak tempuhnya. Terkadang hotel yang bintang 5 itu akses yang jauh sehingga memerlukan shuttle bahasanya, bis yang perlu diakses antara Masjid Nabawi dan juga hotelnya. Jadi memerlukan waktu yang lama untuk menuju Masjid Nabawi sehingga mengurangi kenyamanan jamaah dalam beribadah. Kemudian private bus nanti kita akan menggunakan bis sendiri rombongan. Kemudian umroh bersama Tiga Permata Tour and Travel kita akan mendapatkan visa ya. Kemudian asuransi perjalanan. Jadi kami menjamin kesehatan Bapak Ibu dari berangkat sampai kembali di Tanah Suci. Dari Tanah Suci kembali ke tanah air. Kemudian yang terakhir eh, handling di bandara. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir nantinya bagaimana kita masuk nanti di Saudi pertama kali masuk, apa yang perlu diperlukan, berkas-berkasnya seperti apa. Nanti kami dari tim ada handling yang ada di bandara. Jadi kita tinggal mengikuti tim yang membimbing memasuki negara. Nah, kemudian keuntungan lainnya kita akan menggunakan tour leader yang berpengalaman pastinya. Nah, kemudian ada tasreh Raudhoh ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jatah eh, berkunjung ke Raudhoh ya. Raudhoh itu suatu taman ya. Nah, yang disebutkan dalam hadis mabaina makbari wa mimbari itu raudhatun min riyadil jinan. Bahwasanya di antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah atau taman dari taman-taman surga. Jadi Bapak Ibu berkesempatan masuki raudhah nantinya dalam program umroh tersebut. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu akan mendapatkan free zam-zam 5 liter nantinya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu ke Bapak Ibu mengetahui ya. Terkadang kita tidak sedikit menemukan beberapa travel ya di luaran sana yang menawarkan paket umroh yang mungkin itu harganya yang sangat murah. Jangan sampai tergiurkan dengan harga paket umroh yang murah. Misalkan umroh yang di luar nalar itu misalkan ada mungkin sampai 15 juta atau 20, 23. Jangan sampai tergiurkan yang namanya program umroh yang murah. Ya. Program umroh yang murah kemungkinan ada beberapa yang terjadi nantinya. Jangan tergiurkan dengan paket umroh yang murah. Bisa jadi akan terjadi beberapa kendala nantinya. Ya, yang mungkin yang sudah saya sebutkan tadinya, ketika kita tergiurkan dengan harga yang murah, maka jangan terlalu banyak berekspektasi nantinya. Ya. Ketika terdapat menemukan program umroh yang murah, nantinya kemungkinan yang terjadi adalah jarak hotel yang terlalu jauh nantinya. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi,
hotel yang jauh yang perlu menggunakan bis dulu untuk ke Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram itu menyusahkan yang namanya jamaah ketika beribadah karena memerlukan banyak waktu untuk menuju Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, biasanya program umroh yang murah tersebut itu memberikan hotel yang jauh ya. Karena harga yang murah, otomatis hotel yang murah itu jangkauannya itu jauh dari Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Meskipun hotel tersebut bintang 5, akan tetapi yang menjadi kendala adalah jarak yang jauh sehingga menyusahkan jamaah dalam beribadah. Maka kenyamanan tersebut akan terganggu dalam beribadah. Kemudian tidak sedikit bahwasanya paket umroh yang murah tersebut tiket pesawatnya perlu transit ke suatu negara sehingga memakan waktu yang sangat banyak nantinya. Terkadang perlu transit ke Malaysia, kemudian baru langsung ke Jeddah dan lain sebagainya. Itu merupakan kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita menemukan paket umroh yang murah. Kemudian ketika kita menemukan paket umroh yang murah, tidak sedikit juga yang terjadi pembayaran di luar harga paket. Misalkan ketika memasuki hotel akan ditariki uang untuk membiaya akomodasi dan lain sebagainya. Kita pastikan nantinya ketika kita berangkat dengan Tiga Permata Tour and Travel tidak ada pembayaran di luar paket umroh ya. Misalkan paket umroh program Juli ini 32.500.000, maka tidak kita pastikan nantinya tidak ada pembayaran di luar program tersebut. Nah, yang kemungkinan terjadi ketika kita menemukan program umroh yang murah, yang terjadi nantinya adalah adanya pembayaran yang di luar paket. Yang mau tidak mau jamaah akan membayar tersebut. Nah, maka bagi mitra Tiga Permata Tour and Travel nantinya jangan sampai tergiur dengan yang namanya paket yang umroh. Paket umroh yang murah maksudnya. Jangan sampai tergiurkan dengan hal tersebut. Maka ketika sudah bersama Tiga Permata Tour, kami pastikan nantinya tidak ada pembayaran di luar harga paket. Kemudian seperti tadi, ketika terdapat paket umroh yang murah, nah, nantinya yang terjadi adalah kemungkinan membutuhkan akses bis untuk ke Tanah Haram, ya, karena kendalanya adalah jarak hotel yang terlalu jauh. Nah, setelah tadi kita mengetahui sedikit ya dari pembahasan tadi tentang bagaimana umroh tersebut, kemudian kita mengetahui company profile dari PT Tiga Permata Tour and Travel. Kali ini kita akan uh, bagaimana langkah memasarkan paket umroh ya. Bapak Ibu mungkin sampai saat ini uh, ada yang belum pernah mungkin ya bagaimana sih cara memasarkan paket umroh ya, program umroh yang ada di PT Tiga Permata Tour and Travel ini. Ada beberapa step ya atau langkah yang perlu kita ketahui tentang bagaimana kita memasarkan paket umroh. Nah, hmm. Yang pertama adalah yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah perlu yang namanya personal branding. Dalam hal ini, Bapak Ibu atau mitra dari Tiga Permata Tour and Travel perlu yang namanya
membranding, membentuk diri sendiri berupa mengenalkan bagaimana diri kita, bahwasanya masyarakat luar sana mengetahui bahwasanya kita ini menjadi mitra salah satu travel. Salah satunya adalah dengan cara syiar ya, berupa memposting konten-konten tentang umroh, bisa melalui WhatsApp, status WA, kemudian bisa melalui status Instagram, status Facebook, dan lain sebagainya. Jadi perlu, nah, bagi kita semua, khususnya mitra dari Tiga Permata Tour and Travel, yang di situ perlu yang namanya membranding diri kita supaya masyarakat luas mengetahui bahwasanya, oh, bahwasanya si A ini punya atau menjadi mitra salah satu travel. Nah, itulah yang perlu kita bentuk dari diri kita, bagaimana memposisikan diri kita halayak supaya masyarakat luar sana mengetahui bahwasanya kita ini menjadi salah satu mitra dari travel. Nah, perlu kita membentuk personal branding tersebut dengan cara salah satunya membuat status atau konten-konten yang sudah kami sediakan di grup. Nantinya Bapak Ibu tinggal memposting, kemudian men-share dari WhatsApp, kemudian Instagram, dan lain sebagainya. Nah, perlunya membentuk personal branding. Nah, pastinya tidak hanya melalui status saja Bapak Ibu, mitra Tiga Permata Tour and Travel ini, yang perlu kita tanamkan adalah bahwasanya kita ini merupakan pelayan tamu Allah. Maka yang perlu kita posisikan adalah, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita memposisikan diri, ya, bagaimana memposisikan diri kita sebagai selayaknya tamu Allah. Maka dari segi akhlaknya, dari segi ibadahnya, maka perlu kita membranding diri kita bagaimana memposisikan kita sebagai tamu Allah. Jangan sampai mindset seseorang terhadap diri kita itu jelek. Oh, si A ini ternyata kelakuannya jelek, misalkan. Oh, si A ini ternyata jarang eh, bersosialisasi dengan masyarakat. Misalkan, oh, si A ini ibadahnya kurang baik. Maka yang perlu kita tanamkan adalah bahwasanya kita sebagai pelayan tamu Allah, maka kita sudah selayaknya memposisikan diri kita bagaimana sih selayaknya tamu Allah tersebut. Yang pastinya kita perlu memposisikan diri kita, membentuk akhlak kita, kepribadian kita sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya, perlu menanamkan akhlak yang baik, kemudian kepribadian yang baik, ibadahnya yang baik. Jangan sampai kita sebagai pelayan tamu Allah ini akhlaknya tidak mencerminkan bagaimana selayaknya muslim. Yang pastinya nantinya tidak akan terpercaya bagi seorang calon jamaah. Oh, si A ini ternyata kelakuannya jelek. Oh, si A ini jarang sholat misalnya. Maka ketika sudah tertanamkan mindset seseorang memandang diri kita, maka kemungkinan kecil seseorang tersebut mempercayai kita. Maka yang perlu kita blending atau yang perlu kita bentuk adalah bagaimana karakter kita, bagaimana akhlak kita kepada masyarakat. Itu yang perlu kita bentuk nantinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memahami target pasar kita. Bagaimana memahami target pasar kita? Misalkan nantinya ketika Bapak Ibu sudah mungkin nantinya ada sebuah brosur, maka yang perlu kita eh, sampaikan adalah kita perlu memahami target market kita. Kepada siapa
seharusnya kita memasarkan produk tersebut. Hmm, Pastinya Bapak Ibu sudah tahu nih produk umroh ya. Yang identiknya umroh ini eh, pastinya ya nanti yang perlu kita pasarkan adalah kepada orang-orang yang beragama Islam pastinya ya. Jadi kita perlu mengkerucutkan lagi bahwasanya yang pasti umroh nantinya adalah yang memahami agama pastinya ya, agama Islam. Nah, tidak mungkin kita asal memberikan brosur ya, Bapak Ibu. Perlu kita lihat target marketnya, perlu kita memastikan bahwasanya orang tersebut ada keinginan untuk berangkat umroh ya. Perlu kita pastikan tersebut. Kita harus memahami target pasar kita. Misalkan kita juga harus mengetahui latar belakang calon jamaahnya, kira-kira mampu atau tidaknya, bagaimana kira-kira calon jamaah tersebut dari segi agamanya, maka kita perlu yang namanya memahami target pasar tersebut. Ya. Jadi dalam memasarkan produk umroh ini tidak asal membagikan brosur, tidak men-share, tidak asal meng-share paket umroh, tapi kita perlu yang namanya memahami target pasar kepada siapa kita memberikan tawaran tersebut. Nah, kemudian nantinya setelah kita memahami target market ya, target pasarnya, ada beberapa langkah yang mungkin eh, bisa kita lakukan. Yang pertama ada beberapa yang ketiga ini adalah pemasaran tradisional ya. Bentuk pemasaran tradisional ini seperti halnya ketika nantinya kita ada program umroh ya. Misalkan nanti ada program umroh bulan Juli, kita ada posternya nanti Bapak Ibu mencetak brosur, bisa mencetak brosur berupa brosur, kemudian stiker dan lain sebagainya. Nah, pemasaran tradisional ini kita memasarkan produk secara offline nantinya. Ya, Bapak Ibu membagikan brosur kepada tetangga, kemudian kepada saudara, teman, kerabat. Ya, nantinya kita memberikan brosur itu merupakan bentuk pemasaran tradisional. Jadi memasarkan produk secara offline gampangannya ya Bapak Ibu. Memberikan brosur, kemudian melakukan sosialisasi misalkan dalam satu majelis, majelis pengajian, dalam satu instansi organisasi misalkan, kemudian bisa melalui organisasi dan lain sebagainya. Jadi bentuk pemasaran tradisional ini bentuknya melalui offline ya Bapak Ibu. Seperti halnya brosur, kemudian sosialisasi pada majelis, organisasi, dan lain sebagainya. Itu bentuk pemasaran tradisional. Nah, ada juga bentuk pemasaran berupa digital, ya Bapak Ibu. Digital ini yang pastinya bentuk pemasaran melalui media sosial. Bisa melalui Instagram, kemudian bisa melalui Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk pemasaran digital. Nah, bentuk bentuk pemasaran digital ini nantinya Bapak Ibu sebagai mitra ya akan mendapat kesempatan berupa eh, bimbingan pemasaran digital marketing dengan yang namanya Meta Ads ya atau Bapak Ibu yang sudah tahu mungkin berupa iklan dari Meta atau Instagram dan Facebook. Nanti Bapak Ibu yang sudah menjadi mitra kami, nanti akan ada bimbingan nantinya dengan kami bersama tim untuk bagaimana sih kita memasarkan produk melalui Meta Ads atau iklan dari Facebook dan Instagram. Nah, kenapa sih kita perlu yang namanya pemasaran dari Meta Ads ya? Sedikit pengetahuan saja dari Bapak Ibu. Eh,
nantinya akan ada bimbingan tentang Meta Ads atau iklan ya. Kenapa memilih dengan Meta ya? Seperti yang kita ketahui bahwasannya pengguna Meta atau Instagram dan Facebook itu pengguna sosial media terbanyak. Jadi pengguna Instagram dan Facebook itu terbanyak di dunia. Jadi udah kita pastikan bahwasannya target marketnya yang ada di Facebook dan Instagram itu sudah banyak. Nah, dan kenapa kita memilih Instagram dan juga Facebook ya? Kita memilih Instagram dan Facebook karena yang rata-rata pemilik Instagram dan Facebook itu eh, dari segi usia sudah matang. Berbeda ketika melihat pengguna TikTok. Itu kan rata-rata dari semua umur ya. Anak-anak, eh, pemuda, dan bapak atau anak muda, tua, dan sebagainya, remaja. Nah, berbeda lagi ketika kita melihat Facebook dan Instagram, rata-rata usia pengguna Facebook dan Instagram itu usianya tergolong sesuai dengan pasar kita. Jadi orang-orang yang umroh itu berada pada Instagram dan Facebook. Nah, kemudian kenapa kita perlu memasarkan melalui iklan ya? Ketika kita memasarkan melalui ads atau iklan yang ada di Instagram dan Facebook, nantinya kita bisa mengerucutkan atau memilih kepada siapa produk kita akan tersampaikan. Nah, misalkan kita memiliki produk sebuah program umroh, maka kita bisa mengkerucutkan kepada siapa iklan ini akan disampaikan. Pastinya nantinya dengan iklan ini kita bisa membantu bagaimana kita memasarkan produk umroh kita. Nah, nantinya pada pertemuan selanjutnya Bapak Ibu sebagai mitra Tiga Permata akan mendapatkan kesempatan bimbingan berupa bagaimana memasarkan produk umroh melalui Meta Ads dari Facebook dan juga Instagram. Nah, Bapak Ibu mitra Tiga Permata Tour and Travel, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah ketika Bapak Ibu sudah menjadi mitra kami, Bapak Ibu mendapatkan eh, benefit ya yang nantinya Bapak Ibu dapatkan ketika berhasil memberangkatkan jamaah bersama kami. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mendaftarkan dan memberangkatkan satu jamaah, ya misalkan sudah ada satu jamaah yang berangkat, sudah berhasil menyelesaikan pembiayaan, berhasil administrasi, dan sudah berangkat, maka Bapak Ibu akan berhak mendapatkan yang namanya komisi yang akan Bapak Ibu dapatkan berupa uang sejumlah 2 juta rupiah. Nah, Bapak Ibu, ini suatu nominal yang sangat besar ya, pastinya tidak jarang jarang kita temukan di travel-travel lainnya. Maka dari niat awal kami ingin membantu Bapak Ibu yang ingin eh, berusaha, membuka peluang usaha di bidang travel ini dengan menjadi mitra kami. Nah, fee atau komisi yang Bapak Ibu dapatkan nantinya bisa juga digunakan Bapak Ibu sendiri. Misalkan nantinya ketika misalkan Bapak Ibu mitra dari Tiga Mata Tour and Travel ini, misalkan saya ingin berangkat. Nah, saya ingin berangkat umroh pada bulan Juli nantinya ya. Itu jatah komisi itu bisa diklaim
untuk Bapak Ibu sendiri nantinya. Jadi 2 juta itu bisa diklaim untuk Bapak Ibu. Itulah kelebihan nanti dari mitra 3 Permata Tour and Travel. Misalkan Bapak Ibu ingin berangkat bulan Juli nantinya, kita ada program bulan Juli itu dengan harga 32.500.000. Karena Bapak Ibu sudah menjadi mitra kami, Bapak Ibu bisa berhak mendapatkan namanya eh, potongan harga dari fee Bapak Ibu tersebut. Jadi misalkan tadi harga paketnya 32.500.000, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan harga 30.500.000 saja karena sudah terpotong dari eh, mitra kami. Nah, itu sedikit eh, informasi untuk Bapak Ibu kelebihan dari eh, mitra. Jadi dari 3 Permata Tour and Travel. Maka Bapak Ibu yang sudah bergabung dari jadi mitra kami, insya Allah kami membuka eh, peluang bagi Bapak Ibu semuanya. Kita bekerja sama, syiar Baitullah, kita memberikan eh, layanan kepada tamu Allah. Insya Allah ketika kita sudah memberikan wawasan tentang bagaimana Baitullah dan berhasil memberangkatkan seorang jamaah, insya Allah yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah pahala atau ganjaran amal jariah yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, maka kembali lagi bahwasanya pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang mulia karena kita berusaha membantu bagaimana melayani tamu-tamu Allah. Maka jangan berputus asa, kita sebagai pelayan tamu Allah karena ini merupakan pekerjaan yang mulia ya Bapak. Seperti itu. Baik, mungkin cukup itu saja yang kami sampaikan. Kami buka eh, sesi pertanyaan ya Ustadz Fairuz. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ustadz Ahnaf Gilang. Ya mungkin Bapak Ibu mitra sekalian sudah mendengarkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Fikri mengenai syarat-syarat umroh, kewajiban-kewajiban umroh, dan beberapa materi yang telah disampaikan Ustadz Gilang mengenai bagaimana kita harus bermitra, bagaimana kita melihat perusahaan yang kita akan ikuti dengan legalitasnya atau langkah-langkahnya apa saja. Dan di sini kita memberikan secara gratis tanpa dipungut biaya untuk Bapak Ibu sekalian dan mitra-mitra sekalian. Baik, di sini akan kami berikan 3 untuk sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian mengenai tentang company profile dan lain sebagainya. Silahkan waktunya untuk Bapak Ibu raise hand atau angkat tangannya lewat kolom komentar juga bisa. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, tadi ada yang bertanya lewat kolom komentar ya. Bentar ya, saya bacakan. Ini ada pertanyaan. Ustadz, untuk tahalul apakah harus dipotongkan oleh orang yang sudah tahalul duluan atau bisa memotong rambut? Ini bisa dijawab oleh Ustadz Fikri. Monggo silakan Ustadz Fikri. Waktunya dipersilahkan. Atau Ustadz Ahnaf. Halo Ustadz Fikri. Baik, saya tanya jawab akan dijawab oleh
Ustadz Gilang. Ustadz Ahnaf Gilang, silakan dijawab pertanyaannya tersebut, Ustadz. Untuk tahalul, apakah harus dipotongkan oleh orang yang sudah tahalul duluan atau bisa memotong rambut sendiri, Ustadz? Baik, pertanyaannya tentang tahalul ya Ustadz ya. Untuk Iya, tahalul tersendiri ini tidak ada persyaratan untuk siapa yang memotongkan ya. Pada intinya pada kegiatan tahalul ini adalah syaratnya adalah terpotong 3 helai rambut. Ya, minimal itu 3 helai rambut. Biasanya itu setiap jamaah bergantian ya, buat gunting, memotong 3 helai rambut. Setelah itu bergantian saling memotongkan. Jadi tidak ada ketentuan atau apakah harus dipotongkan oleh orang yang sudah tahu duluan atau bisa memotong rambut sendiri ya. Jawabannya bisa dipotong sendiri ataupun juga bisa dipotongkan. baik. Terima kasih, Ustadz Ahnaf Gilang. Sudah dijawab ya. Ini atas nama Nisrina. Nisrina. Jadi untuk tahalul itu tidak ada perintah siapa yang harus memotong. Baik, untuk yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Kalau tidak ada, akan saya tutup. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Apakah ada pertanyaan dari mitra-mitra mengenai perihal komisi atau dan lain sebagainya? Nanti untuk teman-teman atau mitra-mitra sekalian, harap untuk sering mengecek grup atau memerhatikan ya. Soalnya akan ada pemberitahuan-pemberitahuan selanjutnya atau follow up dari perusahaan kami. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lainnya? Apa kita tutup saja meeting kita pada malam hari ini? Baik, bisa ditutup Ustadz. Mungkin untuk kelanjutannya diskusi bisa eh, kita diskusi di grup ya nantinya. Untuk sedikit pengetahuan untuk informasi bahwasanya untuk program terdekat ini ada program umroh di bulan Juli ya, tepatnya 29 Juli, yaitu program umroh berkah 12 hari. Nah, jadi 6 hari di Mekah, kemudian 6 hari di Madinah. Bagi Bapak Ibu nantinya yang berniat untuk berangkat umroh, kami ada program 12 hari, yakni start dari Juanda, Surabaya, kemudian langsung direct ke Jeddah dengan harga 32.500.000. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu ya, bagi mitra tadi, jika kita memasarkan ya, dengan harga 32.500.000 bagi Bapak Ibu mitra ya yang sudah bergabung jadi mitra Tiga Permata Tour and Travel, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan potongan harga sebanyak 2 juta. Jadi kurang lebih Bapak Ibu cukup membayarkan dengan harga 30.500.000. Harga ini khusus bagi mitra Tiga Permata Tour and Travel. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Gilang atas pemaparannya. Ya teman-teman, semoga langkah-langkah yang kita lakukan ke depannya menjadikan lahan atau ladang rezeki atau ladang pahala bagi kita semua. Terima kasih waktunya. Tetap dipantau di grup WhatsApp. Mungkin nanti ada pendataan siapa yang ingin bermitra atau dan lain sebagainya. Ya, akan saya tutup meeting kita pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.